Halo teman-teman, kembali lagi sama aku buat lanjutan part 2 dari video sebelumnya. Yang video selanjutnya itu judulnya pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap minat beli angkringan CPD. Nah, part 2 kali ini aku mau ngedatengin langsung ke ownernya buat ngewawancara bagaimana sih strategi yang digunain, strategi pemasaran yang digunain buat ownernya. Nah, apa aja yang udah berhasil, gimana apa yang masih kurang buat angkringan CPD 35 ini strateginya. Oke, kalau gitu tungguin aku di selanjutnya ya pas udah wawancara. Bye bye. Bisa tahu tentang angkringan ini? Ya, yang pertama sih bisa tahu angkringan ini gitu ya, dari temen dulu gitu kan. Dari temen terus langsung ngeliat di media sosial gitu, kayak di Instagram, terus pernah ngeliat juga di TikTok gitu lah. Terus kenapa dari promosi media sosial bisa ada minat gitu buat datang ke sini? Yang pertama gitu lah, yang saya lihat di promosi Instagram itu ada promo gitu ya, kayak beli 30.000 apa ya tadi dapat minuman gitu, free minuman. Gimana tentang kualitas produk dari angkringan ini menurut A sendiri? Ini dengan harga segitu gitu ya, juga tahu sendiri tadi harganya segitu worth it sih buat sama rasanya gitu. Oh iya, jadi irit banget di Iya. dompet ya. Buat Terus mahasiswa. menurut A sendiri angkringan ini cocok buat kalangan apa sih A? Sebenarnya angkringan mah ya masuk ke semua kalangan sih, terutama ya kalangan muda ya kan, suka nongkrong. Kalau misal buat orang tua paling ya bisa, cuman buat sekedar aja. Buat yang ngekos dengan irit dompet juga bisa ya. Bisa banget, bisa banget. Udah, makasih ya. Siap, siap. Waktunya. Siap. Nah, oke teman-teman, jadi aku sekarang udah ada di rumah owner dari angkringan CPD 35. Aku di sini bakal wawancara tentang strategi sama targetnya apa aja. Oke, jadi langsung aja dengan kakak siapa sebelumnya? Lutfi. Dari kapan sih kak usaha kecil ini dibangun? Saya buka dengan ini mulai dari pertengahan tahun 2022 sih Kak. Oh, 2022 ya. Nah, apa aja sih strategi yang udah diterapin sama angkringan ini? Spanduk, terus snapgram, terus promosi ke temen yang punya followers banyak. Kayak promosi social media. Ya. Nah, untuk target konsumen dari angkringan CPD 35 ini targetnya untuk siapa sih kak? Target saya buka angkringan ini untuk mahasiswa yang di UIN misalnya, karena angkringan saya dekat banget sama kampus UIN. Jadi tempatnya dekat Ya. sekitaran kampus UIN. Ya, gitu. Nah, sejauh ini apakah si strategi pemasarannya efektif buat angkringan CPD 35 ini? Alhamdulillah cukup efektif. Banyak sih Kak, kayak mahasiswa, terus konsumen dari luar juga banyak yang bisa membeli produk-produk. Nah, jadi gitu guys tentang strategi pemasaran dari angkringan ini. Ya udah, cukup segitu ya kak. Makasih sebelumnya. Oke, jadi di sini aku mau nyimpulin nih dari wawancara-wawancara yang sebelumnya. Kesimpulan dari wawancara yang konsumen angkringan CPD 35 ini, mereka itu datang ke angkringan CPD 35 tertarik dengan produk-produknya, tertarik sama tempatnya. Mereka itu bisa datang itu karena mereka lihat dari sosmed, snapgram, dari sosial media temennya yang repost snapgram angkringan 35. Jadi mereka ngelihat promosi di situ, ada promosi kayak angkringan 35, angkringan CPD 35 itu lagi ada ngadain promo kayak
mereka itu beli satu produk terus dapat produk satunya lagi. Nah terus mereka juga ngeluarin produk-produk yang ada potongan harganya, walaupun harga dari si produk angkringan CPD 35 ini cukup murah banget buat kantong pelajar. Mereka juga cukup menolong buat orang-orang yang lagi kelaparan malam-malam. Kalau misalkan di rumahnya gak ada makanan, pengen cari yang murah, yang simple, itu ada angkringan CPD 35 buat kayak mahasiswa yang misalkan gak nyediain makanan di rumahnya, bisa datang ke situ. Nah jadi mereka itu targetnya itu dari untuk konsumen mahasiswa, karena lapak mereka itu berdekatan dengan kampus UIN Bandung. Nah jadi angkringan CPD 35 ini itu terletak di daerah Cipadung, Jalan Desa. Nah kemudian dari si ownernya ini, strategi yang digunain ownernya ini cuman ngelakuin strategi pemasaran melalui spanduk, terus mereka juga melalui snapgram akun Instagram mereka dengan cara mereka nge-tagin teman-teman yang mereka kenal, terus teman-teman mereka pada nge-repost buat teman-temannya pada ngeliat. Nah jadi teman-temannya pada tertarik terhadap repostan dari si temennya tentang angkringan CPD 35 ini. Nah selain itu juga angkringan CPD 35 ini pernah sekali ngelakuin promosi terhadap selebgram melalui konten, cuman mereka cuma satu kali, karena itu juga berkaitan sama teman mereka yang selebgram. Nah sarannya dari saya, mungkin untuk kedepannya CPD 35 ini harus melakukan strategi pemasaran melalui akun sosial media TikTok, karena TikTok sekarang sangat bergantungan kepada orang-orang. Siapa orang-orang yang nggak pakai TikTok zaman sekarang? Nah untuk kedepannya mereka melakukan konten-konten kayak di video akun TikTok untuk ngejangkau lebih luas konsumen dan ketertarikan konsumen terhadap mereka, agar minat beli konsumen juga terpancing. Terus untuk konsumen juga bisa menambah lebih banyak karena konten akun sosial media itu. Nah selain itu juga mereka harus melakukan kolaborasi dengan beberapa selebgram untuk menambah reputasi, kayak menambah popularitas dari angkringan CPD 35 ini, biar mereka semakin dikenal, semakin banyak yang tahu tentang angkringan CPD 35 ini. Oke, jadi segitu kesimpulan dan saran dari saya tentang strategi pemasaran angkringan CPD 35 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa lagi.